Come true. Scene dibuka dengan memperlihatkan wanita muda yang terbangun dari tidurnya di atas seluncuran. Kemudian ia bergegas pergi dari taman itu menggunakan sepeda. Ia berhenti, kemudian melihat dari jauh seorang wanita keluar dari rumah, pergi menggunakan mobil. Wanita muda tersebut masuk ke rumah itu dan mandi, berkemas, menuang kopi, lalu pergi. Scene berlanjut di kampus. Wanita itu tertidur ketika membaca buku di kelas. Dan scene berpindah lagi ketika ia dan temannya sedang berada di kantin untuk meminum kopi. Pada saat petang, ia pergi ke rumah yang tadi pagi ia datangi. Dan wanita itu masuk melalui jendela kamar, mengambil perlengkapan, kemudian pergi kembali. Tak lama kemudian, wanita parubaya yang keluar dari rumah tadi pagi membuka pintu kamar itu dan memanggil Sarah, nama wanita muda itu. Namun Sarah sudah pergi dari kamarnya. Scene berlanjut ketika malam hari. Sarah kembali tidur di atas seluncuran. Sepertinya ia minggat dari rumah. Ia bermimpi sama seperti mimpinya malam kemarin, melihat bayangan-bayangan manusia. Di kelas, ia terbangun, lalu ditertawakan teman-temannya. Kayak sedang meneguk segelas kopi, di depannya ada papan pengumuman. Di sana terdapat iklan sebuah kelas untuk membantu orang yang kesulitan tidur. Scene berpindah di suatu gedung yang dikunjungi Sarah. Di sana ia bertemu seorang wanita yang sepertinya petugas di klinik itu. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sarah, dan kemudian Sarah dapat mengikuti kelas itu hari Senin. Scene berpindah di kamar temannya Sarah. Sarah tampak senang karena ia diberi tumpangan tidur oleh temannya malam itu. Keesokan harinya, ketika Sarah sudah berada di gedung untuk mengikuti kelas perbaikan tidurnya itu, di sana ia bertemu beberapa pria. Mereka saling berkenalan. Ada dua orang pria yang sudah lama menjadi pasien di kelas itu, memberitahukan Meyer sebagai direkturnya. Sarah masuk ke ruangan bersama wanita yang ditemuinya di gedung itu beberapa hari yang lalu. Ia dipakaikan pakaian aneh, layaknya mumi ke seluruh tubuhnya. Kemudian Sarah berbaring, dan petugas wanita itu sedang mengatur program di layar. Sarah bertanya untuk apa penelitian dan tujuan penelitian mereka. Wanita itu tidak bisa menjawabnya, karena itu rahasia. Sarah bersama Emily, pasien lain di kelas itu malam ini. Kemudian petugas wanita tadi memberi kode ke arah CCTV yang aktif. Scene berlanjut keesokan paginya. Petugas wanita itu menanyakan kabar Sarah, dan Sarah terlihat senang karena istirahatnya cukup. Scene berlanjut di sebuah toko buku. Ketika Sarah sedang melihat-lihat buku, ia disapa pria kemudian berbagi cerita mengenai buku-buku yang ia baca. Sarah hanya heran saja, layaknya orang asing yang ketika pertama kali bertemu. Scene berlanjut di malam kedua Sarah mengikuti kelasnya. Kali ini ia hanya sendirian di kelas, tidak ada Emily. Ketika program sedang berjalan, ia bermimpi mirip dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Kemudian ia kaget melihat bayangan di mimpinya itu. Scene berpindah ketika Sarah dan petugas wanita itu sedang mencari kesimpulan tadi malam. Wanita itu satu persatu menunjukkan gambar hitam putih. Di beberapa gambar, respon Sarah hanya biasa saja. Namun di gambar terakhir, tubuhnya langsung kejang-kejang. Scene berpindah di ruangan direktur. Anita, petugas klinik itu dimarahin direkturnya karena menyalahi aturan yang membuat Sarah harus menjadi kejang-kejang seperti itu. Scene kembali lagi ke Sarah. Ketika ia sudah berhasil ditenangkan, ia berhadapan dengan pria yang ditemui di toko buku kemarin. Mereka mengobrol di sebuah toko kopi. Sarah tampak kesal kepada pria itu. Scene berpindah di laundry ketika Sarah sedang mencuci bajunya. Ponselnya berbunyi dan ia menjawab, namun tak ada suara. Di sudut ruangan laundry itu seperti ada yang dilihatnya. Kemudian tubuh Sarah menjadi kejang-kejang kembali. Sarah dikagetkan dengan seorang ibu yang memberitahu kalau ada orang yang mencuri semua barangnya. Sarah bermaksud mengejar, kemudian sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Ia ke rumah Zoe, teman dekatnya, namun tidak bertemu. Scene berlanjut ketika Sarah sampai menggunakan sepeda dan bertemu Riff, pria yang menjalankan uji coba di kelas Sarah yang ikuti itu. Sarah memintanya memberitahu tujuan dan apa saja yang Riff lakukan. Riff tak mau memberitahu. Kemudian dengan penuh amarah, Sarah mengancamnya tidak akan mengikuti kelas itu lagi. Riff mengabulkan permintaan Sarah akhirnya. Mereka diam-diam masuk ke ruangan kerja Riff. Riff bercerita ia akan dapat melihat apa yang orang-orang mimpikan. Sarah menanyakan alasannya, namun tak sempat terjawab oleh Riff. Karena cemas mendengar sesuatu, takut ada yang mengetahui mereka dalam ruangan itu. Scene berlanjut ketika Sarah mengikuti kelas itu lagi. Ia selalu bermimpi hampir sama setiap malamnya. Yang berbeda hanya bentukan bayangan hitamnya saja. Kali ini bayangan hitam dengan cahaya di mata yang menatapnya. Sarah terbangun dan kaget. Anita masuk ke ruangan, mencoba menenangkan Sarah. Anita mendapati di bawah mata Sarah berdarah. Sarah tidak mau ditenangkan dan marah, kemudian mengatakan ia tidak akan mengikuti kelas itu lagi. Riff memantau dari layar, kemudian pergi menyusul Sarah dan meminta Anita meneruskan untuk percobaan yang lainnya. Tentu saja Anita marah kepada Riff
karena Meyer akan datang malam ini. Rif berjanji akan kembali sebelum Meyer datang. Rif mencari Sarah di mana-mana sambil memperhatikan jam di tangannya. Meyer membuka komputernya, kemudian keluar menuju tempat anggotanya berada. Rif terus saja berputar-putar mencari Sarah, hingga akhirnya Meyer sampai di ruangan dan mengikuti perkembangan. Awalnya Meyer belum sadar kalau Rif tidak ada, dan akhirnya Anita dengan akal-akalannya memberitahu kemana Rif ketika Meyer bertanya. Scene berlanjut ketika Sarah memarkirkan sepedanya, kemudian masuk ke klub malam. Ia bertanya kepada petugas apa ada Zoe di dalam. Di dalam, Sarah mulai merasakan ada yang aneh dari tubuhnya. Rif mengetahui Sarah ada di klub itu dan masuk ke sana. Sarah yang merasakan pusing kemudian pergi ke toilet dan muntah. Rif mencari Sarah hingga akhirnya bertemu dan mendapati Sarah sudah pingsan di dalam toilet. Rif langsung membawa Sarah keluar dan di depan pintu ditanya petugas, namun Rif tak mempedulikannya. Scene berpindah di sebuah ruangan. Sarah terbangun dan pergi menuju toilet. Di toilet, ia mendapati matanya sudah diperban di bagian terluka. Ia membuka perban itu dan mendapati matanya berbeda sebelah. Kemudian Sarah keluar toilet dan melihat Rif sedang tertidur sambil memasangkan alat layaknya ia yang sedang diuji coba. Kemudian Sarah memeriksa layar dan mengetahui apa yang dimimpikan Rif. Rif bermimpi sedang mencari Sarah dan menemukannya. Kemudian mereka berciuman. Scene berlanjut ke toko kopi. Sarah dan Rif telah memesan kopi. Kemudian Sarah pergi ke toilet dan menanggalkan perbannya dan mendapatkan matanya sudah normal kembali. Sarah kembali ke meja dan bercerita kepada Rif. Ia meminta untuk tidur di sofa rumah Rif malam ini karena ia kehilangan semua barangnya dan ponselnya sehingga tidak tahu mau kemana lagi. Dan akhirnya Rif pun mengizinkannya. Di mobil sedang dalam perjalanan ke rumah Rif, Sarah bercerita ia melihat isi mimpi Rif. Sepertinya Rif jatuh cinta kepadanya. Sesampainya di rumah, mereka bercinta. Tak lama kemudian, Sarah melihat bayangan hitam seperti di mimpinya, kemudian pingsan, dan Rif pun bingung. Rif membawa Sarah ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di rumah sakit, Sarah mendapatkan perawatan dan belum sadarkan diri. Rif tertidur menunggu Sarah dan bermimpi aneh. Kemudian terkejut ia mendapati Sarah sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Rif berteriak memanggil suster, namun tak ada jawaban. Di lantai 1, ia memberitahu suster kalau ia kehilangan Sarah. Security datang menghampiri mereka. Suster tersebut menelpon suster lainnya di lantai 2 dan meminta Rif tenang. Kemudian Rif mendapati layar rekaman CCTV dan menemukan Sarah sedang berjalan di parkiran. Berlari ia menyusul Sarah. Rif mencoba menyadarkan Sarah, namun tak bisa. Sarah terus saja berjalan dan diikuti oleh Rif. Rif menelpon Anita meminta bantuan. Anita marah kepada Rif karena membiarkannya sendirian menghadapi Meyer. Rif minta maaf dan memohon Anita untuk membantunya. Anita bersiap dan pergi menyusul Rif. Scene berlanjut ketika Anita bertemu Rif dan Sarah. Sarah masih terus saja tertidur sambil berjalan. Rif memasak gunakan dan membiarkan Sarah terus berjalan sambil mereka ikuti. Anita memantau dari layar apa isi mimpi Sarah. Mereka terus saja berjalan dan kali ini memasuki hutan. Di hutan, Rif mendengar suara ponsel dan mencari sumber suara itu. Rif menemukan ponselnya dan mengusap layar ponsel itu. Kemudian Sarah sadar. Mereka berjalan mencari jalan keluar dengan Rif memeluk Sarah. Anita hanya heran saja melihat mereka. Kemudian bertanya apakah benar jalan yang mereka lalui. Tak lama kemudian, Sarah melihat banyak mata di sekelilingnya. Mereka semua berjalan cepat. Kemudian Anita menjadi korban pertama yang menghilang. Rif dan Sarah terus saja berjalan, dan Rif menjadi korban kedua yang menghilang. Scene berpindah di rumah Rif. Sarah dan Rif seperti habis bercinta dan mendapati jarinya berdarah. Kemudian mata Rif tidak ada keduanya. Sarah masuk ke toilet dan mendapati banyak darah di tubuhnya. Kemudian ia membaca pesan di ponsel. Jika pesan itu sudah berhasil ia baca, itu berarti ia sudah koma lebih dari 20 tahun. Dan film pun selesai.